Luhut Binsar Panjaitan, dari Timur-Timur ke Danantara, jejak kekuasaan, jaringan kapital, dan strategi kejahatan global. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Biodata, karir militer, dan titik awal pengaruh. Nama, Luhut Binsar Panjaitan. Tempat tanggal lahir, Simargala, Tapanuli, tanggal 28 September tahun 1947. Pendidikan, Akabri 1970, lulusan terbaik. NDU, National Defense University, Amerika Serikat. George Washington University, USA. Karir militer. Komandan Kopassus. Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus. Pangdam 1, Bukit Barisan. Penugasan intelijen dan operasi militer di Timor Timur, termasuk saat terjadi pelanggaran HAM besar-besaran pasca integrasi tahun 1975 sampai tahun 1999. Terlibat dalam operasi militer ofensif yang meninggalkan luka panjang dan belum selesai hingga kini, termasuk dugaan perintah tak langsung terhadap pembunuhan aktivis dan pembantaian rakyat sipil. Transformasi, dari militer ke bisnis dan politik. Setelah pensiun dari TNI, Luhut membentuk Toba Sejahtera Group, konglomerasi tambang, energi, dan properti. Inilah titik awal Luhut berubah dari tentara negara menjadi aktor kapital. Koneksi Luhut, Lipo, Riyadi. Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group, adalah salah satu tokoh etnis Tionghoa yang sangat berpengaruh. James Riyadi, anaknya, pernah terlibat dalam skandal pendanaan kampanye Bill Clinton, 1996, menunjukkan gaya operasional yang licin dan lintas negara. Luhut dan James Riyadi memiliki hubungan erat melalui proyek-proyek strategis, termasuk proyek infrastruktur digital dan green energy. Riyadi dan Luhut sama-sama memiliki investasi di sektor data, energi, dan properti. Proyek Meikarta, yang banyak diduga sebagai strategi cuci uang dan penguasaan lahan strategis, diduga mendapat dukungan politik diam-diam dari jaringan Luhut. Luhut penyetir Jokowi, the man behind the president. Bukti-bukti keterlibatan strategis. 2014, Luhut menjadi kingmaker saat Jokowi naik jadi capres. Dia siapkan logistik dan perisai politik. Staf khusus Jokowi, Kepala Kantor Staf Presiden, Menteri Koordinator, posisi Luhut terus naik tanpa pernah kalah. Semua kebijakan strategis, terutama yang melibatkan China dan BUMN, harus lewat tangan Luhut. Luhut mengendalikan informasi yang diterima Jokowi. Ia menciptakan bubble decision making. Dalam catatan internal elit Jakarta, Luhut dijuluki Presiden Bayangan. Seorang kolega di pemerintahan bahkan berkata, "Kalau kau ingin tahu siapa Presiden Republik Indonesia, lihat siapa yang ditakuti para menteri." Hubungan dengan China, jalan menuju ketergantungan nasional. Kebijakan Luhut yang membuat Indonesia tergadai ke China. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Dana bengkak, dari 60 triliun rupiah ke lebih dari 120 triliun rupiah. Kontraknya diduga berat sebelah, dengan China memegang kendali teknis dan keuntungan jangka panjang. Bailout oleh APBN tanpa persetujuan DPR adalah indikasi korupsi terstruktur. Tambang nikel Morowali dan Konawe. Perusahaan China diberi hak eksplorasi dan ekspor secara longgar. Tenaga kerja asing TKA China didatangkan besar-besaran. Indonesia hanya menjadi penonton dan penyedia bahan mentah murah. Utang luar negeri dari bank-bank China. Luhut memfasilitasi skema utang besar-besaran tanpa transparansi. Skema mirip debt trap Sri Lanka Indonesia menuju kehancuran ekonomi tersembunyi. Strategi penguasaan laut dan pelabuhan. Pelabuhan Kuala Tanjung, Patimban, Bitung disiapkan untuk ekspansi logistik China. Di baliknya, kontrol supply chain ASEAN oleh negara asing. Danantara, strategi Luhut untuk menguasai masa depan Indonesia. Apa itu Danantara? Danantara dipromosikan sebagai badan pengelola investasi milik negara Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, yang dibentuk tahun 2024, menggantikan branding sebelumnya dari INA Indonesia Investment Authority. Fungsi resminya adalah mengelola dana negara dan dana asing untuk investasi strategis di sektor-sektor seperti infrastruktur, energi, teknologi, dan kesehatan. Namun, ada dua lapis kenyataan. Lapisan branding, Danantara dipresentasikan sebagai alat pembangunan dan investasi nasional yang berdaulat.
Lapisan tersembunyi, sesungguhnya, dan antara dikuasai oleh jaringan oligarki tertentu, dan digunakan sebagai kendaraan legal untuk menyedot kekayaan negara dan mengamankan kroni-kroni politik dan bisnis dari kekuasaan sebelumnya, terutama Luhut bin Sarpanjaitan. Strategi kejahatan dan peluang pertanggungjawaban publik. Strategi Luhut yang dianggap jahat, menggunakan legitimasi negara untuk memfasilitasi kapital asing dan kroni. Mengunci Jokowi dalam skema, utang politik, dan ketergantungan informasi. Mengendalikan instrumen hukum untuk menghindari pemeriksaan dan pelaporan. Menjadikan proyek strategis nasional sebagai kendaraan bisnis keluarga dan kolega. Melindungi keponakan dan jaringan bisnis dari audit, media, dan KPK. Apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo? Audit total semua proyek yang terkait dengan Luhut, dari Toba Bara hingga Danantara. Membentuk tim investigasi independen yang melibatkan TNI dan Kejaksaan Agung. Hentikan semua proyek kerjasama dengan China yang disponsori Luhut. Buka akses publik terhadap semua kontrak strategis di era Jokowi Luhut. Tindak tegas keponakan dan kroni yang menjadi operator lapangan. Luhut adalah simbol dari Deep State Indonesia. Jika kejahatan tidak ditindak karena pelakunya elit dan bermata elang, maka negeri ini akan ditelan oleh monster yang diciptakannya sendiri. Luhut bukan sekadar tokoh. Ia adalah arsitek kekuasaan gelap yang mengendalikan sistem dari dalam. Kini waktunya rakyat, aparat hukum, dan Presiden Prabowo mengambil sikap, Indonesia atau kehancuran.